Pertahanan Hizbullah meningkat tajam, Israel ketar-ketir. إذا فكرتم يوما أن توسعوا عدوانكم للنيل من المعادلات التي صنعناها بدمائنا وسلاحنا وقوتنا وقدرتنا، فإننا سنكون جاهزين لنمطركم. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kalangan keamanan dan militer rezim Zionis merasa khawatir mendengar informasi yang diterima terkait peningkatan kemampuan pertahanan udara Hizbullah Lebanon. Selama 23 tahun terakhir, dunia telah menyaksikan kemampuan gerakan perlawanan Islam Hizbullah Lebanon yang berhasil melancarkan pukulan telak terhadap tentara Israel dengan menggunakan berbagai peralatan militer dan pasukannya yang berani. Pada 26 Juni, Hizbullah Lebanon berhasil menembak jatuh drone rezim Zionis yang memasuki wilayah udara Lebanon dari selatan negara ini. Beberapa hari setelah Hizbullah Lebanon mengumumkan bahwa mereka telah menembak jatuh pesawat tidak berawak Israel yang telah memasuki wilayah udara Lebanon. Surat kabar Maarif menulis Hizbullah sejak 2019 dan selanjutnya berhasil meningkatkan kekuatan pertahanannya setelah berhasil menembak pesawat tidak berawak Israel di satu daerah di pinggiran selatan Lebanon. Laporan ini menambahkan bahwa tentara Israel menafsirkan keputusan Hizbullah Lebanon untuk melengkapi kekuatan angkatan udaranya dengan sistem pertahanan SA-8 dan SA-22 Rusia sebagai perubahan mendasar dalam strategi perang kelompok ini. Menurut Maarif, penilaian Israel menunjukkan bahwa Hizbullah telah melipat gandakan ukuran sistem pertahanan udaranya dalam 5 tahun terakhir, pasti menggunakan sistem pertahanan udara Iran yang canggih. Pasukan khusus Hizbullah ini berhasil merembukkan Israel dari dalam. Siapa bilang Israel tidak terkalahkan? Buktinya satuan elit tempur dari Lebanon ini berhasil meluluhlantakkan Israel, bahkan dilakukan dari dalam yang awalnya sama sekali tidak dicurigai oleh Zionis. Pada akhirnya hancurlah si rezim Zionis ini oleh kehebatan Brigade Al-Ridwan. Ancaman Hizbullah di Lebanon terhadap Israel tidak bisa dianggap remeh, apalagi jika sudah melibatkan pasukan khusus Brigade Al-Ridwan. Hizbullah sebelumnya memperingatkan mereka tidak akan meninggalkan Palestina sendirian untuk diserang serigala Zionis. Tokoh senior Hizbullah Hassan Hubbalah menyatakan Israel ketakutan dengan potensi gerakan Brigade Al-Ridwan memasuki Palestina yang diduduki Israel. Hassan Hubbalah adalah pejabat Hizbullah yang bertanggung jawab atas hubungan Palestina. Dia dilaporkan portal berita Al-Yum mengatakan Amerika Serikat menyarankan Israel tidak mengubah aturan permainan di Palestina setelah penodaan Masjid Al-Aqsa oleh Menteri Keamanan Nasional Israel yang baru, Itamar Ben-Gvir, dari kubu sayap kanan. Lantas siapakah Brigade Al-Ridwan? Bagaimana sepak terjangnya selama ini? Kekuatan Brigade Al-Ridwan sudah tersohor sejak lama, terutama ketika perang Suriah berkoar dan Hizbullah menjadi salah satu pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Patut diketahui, Brigade Al-Ridwan adalah salah satu ujung tombak Presiden Assad dalam melawan kelompok
kelompok pemberontak Suriah dan negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Israel ketakutan Brigade Al-Ridwan masuk Palestina untuk unit pasukan khusus sering dikirim ke garis depan pertempuran menumpas pasukan pemberontak dan ISIS di Suriah. Hizbullah juga telah menggunakan Brigade Al-Ridwan untuk mengancam Israel. Hizbullah bahkan pernah merilis video unit Brigade Al-Ridwan bertugas menaklukkan Galilea Israel pada tahun 2020. Kelompok yang berbasis di Lebanon merilis video pelatihan yang dibuat Brigade Al-Ridwan. Video yang dilansir Net News menunjukkan para personel Brigade Al-Ridwan menjalankan latihan menembak dan berlatih pertarungan tangan kosong dengan beberapa target dicat dengan bintang Daud Israel berwarna biru. Menurut militer Hizbullah, saat itu Brigade Al-Ridwan ditugaskan menyusup ke wilayah Israel, terutama melalui terowongan di bawah pagar perbatasan, melakukan perang gerilya di sepanjang Galilea Utara. Brigade Al-Ridwan terdiri dari pejuang terbaik kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Unit pasukan elit bertanggung jawab melaksanakan misi organisasi yang paling rahasia dan sensitif. Diyakini unit tersebut didirikan tokoh Hizbullah nomor 2 Imad Muniyeh yang tewas dalam ledakan mobil tahun 2008 di Damaskus. Pembunuhan terhadap Muniyeh dikaitkan dengan Israel. Video pelatihan mereka dibagikan Hizbullah dan negara lain yang mendukungnya, terutama Iran dan proksi-proksinya. Video itu muncul lebih dari sepekan setelah Iran menandai Hari Quds atau Yerusalem, hari libur nasional yang diperkenalkan rezim setelah revolusi 1979. Hari Quds digelar Iran untuk menyatakan dukungan bagi Palestina untuk menentang Zionisme dan Israel, serta peringatan 20 tahun penarikan pasukan pertahanan Israel dari Lebanon Selatan. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrallah mengatakan saat itu Israel takut pada Lebanon. Salah satu tujuan utama Israel tahun lalu adalah menghentikan Hizbullah meningkatkan kekuatannya di Lebanon, dan itu gagal. Gerakan perlawanan di Lebanon semakin meningkat, tegas Nasrallah. Ancaman di depan muka Israel dalam perang di masa depan. Target utama Hizbullah adalah menembakkan ratusan roket dan misil ke Israel setiap hari. Sebagian besar rentetan serangan itu akan memiliki akurasi statistik yang tinggi dengan sejumlah rudal jarak jauh yang mampu menjangkau hampir seluruh Israel. Menurut laporan IDF Homefront Command yang menggambarkan ancaman Hizbullah yang akan dihadapi Israel dalam perang di masa depan, kira-kira 1000 sampai 1500 roket dan rudal akan diluncurkan ke Israel. Ribuan rumah akan diserang dan ratusan warga sipil Israel akan diserang, terluka atau terbunuh.